Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. uh, Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan kami akan melanjutkan materi dari dosen-dosen STIU. Pada hari ini materi kita adalah mazahib muasirah atau aliran-aliran serta ideologi-ideologi Islam kontemporer. Kita fokuskan pada jemaah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini didirikan oleh Syekh Taqiyuddin Nabhani. Beliau lahir 1977 sampai wafat wafat tahun 1977. Beliau adalah orang Palestina dari Hifah, ya, provinsi Hifah Palestina. Beliau alumni Universitas Al-Azhar dan Darul Ulum Kairo, Mesir. Beliau mendirikan Hizbut Tahrir ini karena melihat umat Islam, negara-negara Islam di dunia dijajah oleh negara Barat setelah runtuhnya Khilafah Islamiyah tahun 1924. Lalu kemudian setelah beliau wafat, dilanjutkan perjuangan beliau ini oleh Abdul Qadim Lazum, juga dari Palestina. Nampaknya dari Palestina banyak harakah Islamiyah yang lahir pasca runtuhnya Khilafah Islamiyah. Kita melihat Hizbut Tahrir ini, pemikirannya, dasar pemikirannya adalah tujuannya untuk mendirikan khilafah Islamiyah secara global dengan kata lain mengembalikan khilafah Islamiyah yang telah hancur pasca Sultan Abdul Hamid II dilengsarkan dari khilafah Islamiyah dan hancurnya khilafah Islamiyah 1924 itu. Lalu kemudian Hizbut Tahrir bertujuan untuk mencapai tujuannya itu, mereka melakukan 3 hal penting. Yang pertama adalah dalam buku ini dijelaskan, yang pertama mereka untuk mencapai tujuan ini mereka melalui 3 periode. Periode pertama adalah disebut dengan as-sira' al-fikri, pertarungan pemikiran Islam, di mana mereka terus menyampaikan pemikiran-pemikiran Islam, baik itu akidah Islam, politik Islam, ekonomi Islam, budaya Islam dan seterusnya, untuk melawan pemikiran-pemikiran atau ideologi-ideologi khususnya sekularisme di dunia Islam. Lalu yang kedua, as-sira' al-inqilab al-fikri. Dari penyebaran pemikiran ini, Hizbut Tahrir sampai pada marhalah atau fase yang kedua, yaitu revolusi pemikiran Islam, dengan target bahwa seluruh pemikiran Islam ini kemudian mengglobal dan dianut oleh seluruh penduduk Muslim dunia. Baru yang kemudian yang ketiga, tasallam zimamul hukm, berpindahnya pemerintahan Islam, pemerintahan negara-negara kepada pemerintahan Islam. Memang pada periode yang ketiga ini agak sulit dilaksanakan karena maksud saya adalah semacam paradoks begitu, karena menurut mereka untuk melahirkan pemerintahan Islam perlu bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah negara setempat, ya, agar supaya pemikiran mereka, tujuan-tujuan mereka mendirikan khilafah itu direspon oleh pemerintah setempat. Ini agak sulit. Lalu berikutnya, inilah yang terjadi di Indonesia dan di beberapa negara di mana Hizbut Tahrir cenderung berbenturan dengan pemerintah setempat. Justru berbenturan dengan pemerintah setempat. Walaupun pada periode ketiga atau fase ketiga perjuangan mereka ini ingin bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk
beralih dari pemerintahan sekuler kepada pemerintahan Islam sehingga berdirinya khalifah secara global. Kalau kita lihat secara ideologi, memang Hizbut Tahrir ini adalah salah satu gerakan Islam dunia. Jadi walaupun dimulai dari Palestina, lalu kemudian berpindah di Jordania, dan kemudian beberapa negara Arab, lalu kemudian mereka sebarkan di beberapa negara Islam di dunia. Pemikiran mereka tentang khilafah adalah pemikiran yang mereka ingin kembalikan pada pemikiran khilafah sebelumnya, di zaman para sahabat, salafus saleh dan seterusnya, di mana pemerintah itu, sistem politik itu harus berpindah seluruhnya atau dikonversi seluruhnya kepada sistem Islam. Inilah yang kemudian memberikan benturan yang luar biasa di negara-negara Islam. Nah, Hizbut Tahrir, kalau kita melihat kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya memang tujuannya bagus, adalah untuk menghadirkan nilai-nilai Islam, ya, nilai-nilai Islam secara global untuk umat Islam, menyebarkan pemikiran Islam. Tetapi mereka telah melalaikan atau menyampingkan pembinaan spiritual umat Islam. Mereka sibuk dengan pembinaan politik ini, sehingga lalu kemudian mereka melupakan pembinaan spiritual. Bahkan dalam masalah akidah, Hizbut Tahrir secara akidah mereka tidak mempercayai hadis-hadis ahad dalam masalah akidah. Bahkan mereka tidak mempercayai azab kubur, juga tidak mempercayai turunnya Isa alaihissalam, ya, untuk kemudian membasmi kebatilan, kekufuran di dunia, dan juga sudah pasti mereka tidak mempercayai adanya Imam Mahdi. Padahal masalah-masalah Imam Mahdi dan Isa alaihissalam turun kembali di akhir zaman nanti untuk membasmi kebatilan dan kekafiran itu, kekufuran itu, ya, di mana Isa alaihissalam membunuh babi, menghancurkan salib dan seterusnya, itu menunjukkan kemenangan tauhid di akhir zaman nanti. Ini tidak diakui oleh Hizbut Tahrir, walaupun sebenarnya hadis-hadis tentang turunnya Isa dan hadirnya Imam Mahdi ini adalah hadis-hadis sahih. Bahkan sekitar 60 hadis tentang ini hampir sahih semuanya, sehingga para ulama mengatakan hadis ini sampai derajat mutawatir. Nah, yang masalah fikih dan masalah kalau itu masalah akidah, masalah fikih, Hizbut Tahrir tidak mengakui mereka mengatakan bahwa boleh memuaskan nafsu, gitu ya, memuaskan nafsu, dan sehingga karena itu kebutuhan fitrah manusia. Nah, ini kebutuhan fitrah manusia, sehingga mereka dalam beberapa catatan masalah hijab dan seterusnya itu tidak terlalu ketat menurut Hizbut Tahrir. Yang berikutnya, masalah amar ma'ruf nahi munkar, masalah dakwah. Menurut mereka, amar ma'ruf nahi munkar itu bukan tugas utama dalam agama, ya. Sebelum kekhalifahan itu berdiri kembali, sebelum pemerintahan Islam berdiri, maka amar ma'ruf nahi munkar itu tidak kemudian menjadi kewajiban utama, ya. Amar ma'ruf nahi munkar menurut mereka adalah sekedar menyebarkan pemikiran-pemikiran Islam kepada umat manusia, sehingga manusia ini, umat Islam, memiliki pemikiran yang yang komprehensif tentang Islam. Tetapi mereka kemudian tidak mengutamakan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga dakwah-dakwah seperti yang dilakukan oleh jemaah lain atau ormas-ormas lain misalnya, mereka jarang terlibat di situ. Fokus mereka adalah penyebaran pemikiran, diskusi-diskusi,
seminar-seminar, konferensi-konferensi tentang pemikiran Islam dalam segala bidangnya untuk menghadirkan nilai-nilai khilafah Islamiyah. Inilah kelemahan sebenarnya dari Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir, saudara sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengkafirkan semua konsep atau semua sistem selain Islam, selain khilafah Islamiyah. Maka mereka kemudian tidak menerima yang disebut dengan demokrasi. Demokrasi menurut Hizbut Tahrir semuanya adalah produk kafir. Karena dia produk kafir, maka seluruh hal yang terkait dengan demokrasi seperti parlemen, kemudian sistem presidensial, sistem kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum, demonstrasi dan sebagainya, menurut mereka itu tidak penting, tidak boleh dilakukan karena itu adalah sistem kafir, tidak boleh diikuti. Yang diikuti adalah semua yang harus berdasarkan sistem khilafah, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan apa yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Inilah kemudian yang mengakibatkan benturan-benturan tajam ya, antara Hizbut Tahrir dengan pemerintah di mana jamaah ini berada. Oleh karenanya, saudara sekalian dirahmati Allah, kita mesti mengetahui secara detail bagaimana prinsip-prinsip gerakan Hizbut Tahrir dalam dakwah Islamiyah. Lalu kemudian yang terakhir, bagaimana hubungan Hizbut Tahrir dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Hizbut Tahrir sebenarnya mereka adalah pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah, bukan Mu'tazilah dan seterusnya. Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi yang berbeda dari mereka di antara umat Islam dengan umat Islam yang lain adalah perbedaan gerakan ini. Perbedaan bagaimana mengembalikan kejayaan Islam. Perbedaan bagaimana memahami posisi politik dalam Islam. Dalam masalah politik, mereka hampir sama dengan Syiah, ya. Sebagian pemikiran Syiah yang mengatakan bahwa, yang meyakini bahwa politik itu bagian dari akidah, bagian dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga memang seluruh fokus perjuangan mereka adalah mewujudkan khilafah Islamiyah. Sehingga ketika terjadi khilafah Islamiyah, maka kata mereka umat manusia akan menjadi sejahtera, akan menjadi aman, adil dan seterusnya, dan amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah dan seterusnya itu akan ditangani langsung oleh khilafah Islamiyah apabila khilafah itu berdiri nanti. Demikian saudara sekalian, semoga beberapa pelajaran ini dari Hizbut Tahrir bisa kita ambil kekurangan, kelebihan, hikmah dari jamaah ini dalam kehidupan dakwah kita. Allahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.